Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rois Rinaldi, salah satu juri dari Lomba Cipta Puisi tingkat nasional yang diadakan oleh Prestasi Kita. Ada 1.200 lebih peserta. Temanya sangat terbuka sehingga kami menerima tema yang macam-macam. Ada yang berbicara soal kemanusiaan, ketuhanan, ada yang berbicara tentang kedirian yang nelangsa, ada yang berbicara soal pohon, bunga, dan macam-macam. Dan ini adalah suatu pengembaraan yang luar biasa bagi saya. Saya bisa melihat pandangan, pikiran, perasaan, kemampuan, kepenulisan teman-teman dari Sabang sampai Merauke. Itu satu kegembiraan. Di sisi yang lain, saya juga mendapati suatu ujian yang sangat berat karena menilai karya-karya yang keren. Ada 1.200 dari Sabang sampai Merauke dengan capaiannya yang macam-macam, dan kita tahu bahwa kesenian itu agak susah untuk dikatakan mana lebih baik, mana lebih jelek. Ini adalah ujian yang tidak mudah, tetapi sebagai juri tentu harus menentukan siapa saja yang memenangkan perlombaan, karena kita sedang melakukan perlombaan, jadi harus ada yang menang dan kalah. Hal lain, saya sangat gembira karena ternyata ini pun membuktikan bahwa puisi masih digandrungi oleh berbagai kalangan. Ada yang belasan tahun, ada yang lebih dari setengah abad dalam perlombaan ini, dan itu luar biasa. Bersisian langsung dengan kegembiraan saya tadi, apresiasi sebesar-besar kepada para peserta dan panitia yang sudah mengadakan lomba yang luar biasa ini dengan hadiah yang memadai, sehingga kita bisa mengapresiasi para peserta dengan cara mengapresiasi yang juga tepat. Saya harus menyampaikan beberapa hal terkait pandangan umum mengenai hal-hal apa saja yang kira-kira perlu menjadi catatan dari para peserta. Pertama adalah tentang bagaimana sebuah pandangan dunia, bagaimana kita memandang sesuatu sebagai sesuatu yang otentik. Oke, kita mengerti bahwa dalam dunia kepenulisan, apatah lagi puisi, kita dituntut untuk bisa menghadirkan sesuatu yang belum pernah dihadirkan oleh siapapun. Meski kita tentu juga sama-sama sepakat bahwa hampir mustahil berbicara soal kebaruan di dunia sudah tinggal sisa ini, karena kebaruan hanya ada di masa lalu. Itu saya pikir pesimistis sekali. Tetapi memang dalam lomba kita ingin melihat sesuatu yang berbeda. Dalam hal ini, meski temanya berbeda, tapi sudut pandangnya cenderung memiliki sudut pandang yang sama. Bahwa kesunyian itu ya sunyi, bahwa penderitaan itu ya menderita, bahwa kesedihan itu adalah sedih. Tidak banyak peserta yang saya lihat memiliki perspektif yang berbeda dari kesedihan, kesunyian, penderitaan, sebagaimana pandangan orang umum terhadap kesedihan, penderitaan itu. Ini adalah satu tantangan penting bagi siapapun yang menulis puisi. Di sisi yang lain, metafora itu adalah sesuatu yang dibentuk atas rangkaian kata yang dalam pengertian yang bukan sebenarnya. Metafora fungsinya adalah mengkonkretkan sesuatu yang sifatnya abstrak. Misalkan kita berbicara soal luka. Luka itu abstrak. Sedih itu abstrak. Maka ketika kita mengatakan aku sedih, orang tidak paham Anda sedih itu apa ya, gitu. Karena itu soal rasa. Akhirnya kan itu tergantung pada penginterpretasi. Sementara puisi itu sendiri tidak menghadirkan perspektif kesedihannya secara konkret. Dan metafora itu berfungsi untuk mengkonkretkan kesedihan, kemarahan, atau pikiran tentang sesuatu dunia yang asing menjadi dunia yang dapat dikenali melalui sesuatu yang sudah ada di dunia berdasarkan persamaan atau perbandingan. Saya pikir untuk metafora teman-teman sebetulnya mengerti, tetapi ketika dipraktikkan ini kadang lalai. Metafora pada beberapa peserta digunakan malah untuk membiaskan sesuatu yang konkret. Misal, benda terbuat dari kaca itu tergeletak di meja, dia digunakan untuk minum. Kan tinggal bicara saja, gelas di meja. Oke, kecuali kita tidak berbicara soal kesunyianku adalah gema pada sebuah gelas kosong, di ruang kosong dan gelap. Beda tuh. Nah, metafora ini yang saya perhatikan ada pada beberapa peserta itu salah difungsikan atau kurang tepat pemfungsiannya. Hal lain yang perlu juga kita perhatikan adalah peserta
rupanya begitu ingin menyampaikan banyak hal, sehingga tidak jelas apa yang ingin disampaikan sebenarnya. Anda ingin menyampaikan apa, tidak jelas. Saking banyaknya. Masukkan semua si A, si B, si C, soal A, soal B, soal C, sampai Z masuk semua dalam satu puisi. Sementara pengeksekusiannya tidak memadai. Entah karena teknik penulisannya belum sampai di situ, atau memang terlalu banyak yang ingin disampaikan, sehingga mustahil puisi bisa menjadi rumah yang baik untuk semua hal itu. Jadi ini perlu juga diberi batasan untuk kita. Di sisi yang lain ada persoalan dalam menentukan judul. Beberapa peserta mungkin perlu melihat bagaimana konsepsi judul. Ini judulnya apa, isinya apa. Itu agak rumit kalau sudah begitu. Diksi itu dipilih kebanyakan di kita. Diksi itu harus indah, sehingga bertumpukanlah diksi-diksi yang mendayu. Asa, luka, menderu di laut, di gulung ombak, aku merana, terlunta, terseok-seok pada malam buta, berlapis-lapis. Sehingga di situ tidak memberikan satu hal yang kuat, malah sebaliknya, ganjen, terlihat ganjen, terlihat berlebihan. Kadangkala saking berlebihannya dalam susunan kalimat puisi itu, yang mungkin bagi peserta itu adalah kalimat, itu entah subjeknya yang hilang, entah predikatnya yang hilang. Kalau kalimat tanpa subjek atau tanpa predikat, tentu itu tidak dapat disebut sebagai kalimat. Ini memang sangat elementer dan kasusnya hanya sedikit lah. Selebihnya keren-keren semua. Tapi perlu disampaikan. Begitu saja, banyak sebetulnya yang ingin disampaikan, tetapi dalam video singkat ini tidak mungkin semua hal bisa dipaparkan secara jelas dan terang benderang. Selamat untuk para peserta. Selamat untuk para pemenang. Selamat untuk para panitia yang sudah mengadakan acara yang keren ini. Puisi tidak sekadar puisi. Puisi itu bisa menawarkan suatu peradaban, andai kita mengerti dan tepat dalam menempatkan puisi di dalam hidup dan kehidupan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.